Tapi kalau ada orang-orang yang baik, yang memiliki sifat-sifat mulia, maka di antara yang paling baik di antara mereka adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mengkaji isinya, kemudian ia berupaya mengamalkan sesuai dengan batas kemampuannya. Di Al-Quran itu setidaknya ada 5 jenis kebaikan. Ada thayyib, misal di Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, semuanya tanpa kecuali. Jadi kalau sudah nas itu semua tanpa kecuali. Disebutkan sebanyak 241 kali dalam Al-Quran. Nanti lebih jauh kita bisa mengkaji, kita disebut dengan 5 nama nanti. Ya, ada bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Itu menyebut unsur nafsu kita, bagaimana cara mengendalikannya. Jadi kalau disebutkan dengan bashar, itu kaitan dengan nafsu. Itu kita pertama dicipta, di Quran surah 15 ayat 28 disebut dengan bashar. Ya wa idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum bashar. Yang kedua ada ins, ya sering disandingkan dengan jin. Nah, itu disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, itu menunjuk aspek kelembutan. Ya, kelembut, ramah, tampak. Ya, beda dengan jin. Jin itu tersembunyi, kasar sifatnya. Walaupun melakukan penampakan, dia tetap tidak ramah. Ya, makanya jin disebut jin karena tersembunyi. Ya, dan tidak ada jin kemudian nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, dia jin bermasalah itu. Apalagi yang cari-cari penampakan jin itu pasti punya persoalan itu. Ya, dan jin tidak ramah. Karena itu nggak ada orang kemasukan jin tiba-tiba pengen ikut pengajian misalnya, nggak ada. Ya pasti mulutnya mengacau, tindakannya meracau. Ya manusia beda. Manusia tampak, ramah itu. Jadi kalau ada manusia yang satu saat senang sembunyi-sembunyi, tidak mau tampak, nah itu sama dengan bukan. Ya, sama dengan sedang punya masalah gitu. Ya, punya masalah, pasti ada persoalan. Biasanya tampak, tiba-tiba ketemu kita di jalan menghindar. Ya, ada pintu depan lewat pintu belakang. Nah, itu berarti punya masalah. Ya, dan kalau ada manusia yang jadi kasar, itu pasti ada yang salah dalam dirinya. Nanti kita akan bahas ya turunan ayatnya. Manusia itu lembut, baik, bahkan di Quran surah 17 ayat 70 itu diciptakan dengan mulia dengan unsur-unsur kebaikan. Kalau ada yang lisannya kasar, tangannya kasar, kakinya kasar, itu pasti mendapatkan bekal yang salah dalam hidupnya. Pasti itu. Karena itu di Quran tidak pernah ditemukan kecuali anjuran kepada yang baik dan larangan pada yang buruk. Pasti itu. Nah, yang ketiga ada disebut dengan insan namanya. Ya, insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Bahkan ada surahnya yang ke-76. Ya, hal ata alal insan. Nah, itu kalau insan disebutkan menunjuk kepada semua totalitas aktivitas kita. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat dalam Al-Quran, termasuk di hadis, apa yang harus dikerjakan saat bangun tidur sampai tidur lagi, maka temukan kata al-insan. Di situ ada bimbingannya. Yang keempat ada Bani Adam. Menunjuk pada asal keturunan. Semua manusia yang hidup di bumi itu asal mulanya bersumber kepada Adam alaihissalam. Tidak ada manusia satupun hidup di bumi yang kalau diurut-urut itu kecuali semuanya bersambung pada Adam. Kalau ada yang berkata manusia berasal dari monyet, nah jangan mau tuh. Ya, katakan kalau Anda dari monyet silahkan, cuman gak usah ngajak-ngajak kita gitu ya. Nah, semua ke Adam pasti. Ya, karena itu mukjizat Nabi Muhammad SAW pertama kali itu baru lahir sudah membawa mukjizat. Ya, apa itu? Mukjizatnya, nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam. Walaupun lahir, ayahnya telah wafat. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushadah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam alaihissalam. Nyambung. Coba diulang. Nah, itu bisa pertama. Oke. Yang kelima namanya Nas. An-Nas dia. Nah, itu disebutkan 241 kali dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu surah paling favorit bagi umat Islam di era pancaroba.
Surah ke-114 ya, Qul a'udzu birabbin nas. Nas tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali menunjuk pada semua manusia dari awal hidup sampai kehidupan terakhir. Sampai semua berakhir. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Mau kalian yang sudah beriman, yang belum beriman, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau beraktivitas di bumi, cari makan, lakukan dengan legal. Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan melanggar hukum. Supaya tenang, nyaman. Lalu dari yang baik itu, kemudian dari yang halal, belikan yang baik-baik supaya badan sehat. Nah, thayyib itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, hadis, kecuali menunjuk kebaikan pada aspek fisik, secara fisikal. Nah, ini konsep Islam itu kalau cari makanan, cari yang menyehatkan. Tidak harus semua kemudian dikonsumsi. Itu bahasa Quran. Jadi kalau Anda bertanya pada orang Arab, kaifa haluk? Kata orang Arab, alhamdulillah ana thayyib. Itu artinya fisiknya sehat. Baik. Sekalipun boleh jadi, itu sifatnya belum baik. Fisiknya saja. Ya secara fisikal. Kan ada dulu Bang Thayyib 2 kali puasa, 2 kali barang dia nggak pulang-pulang ya. Padahal dia sehat. Nah, itu fisikal baik. Kalau kita ingin menjadikan kualitas sifatnya baik, sifatnya, sehingga fisik ini didorong dengan sifat yang baik, maka keluarlah nanti sikap yang mulia. Nah, secara sifat ini naik nanti dari thayyib menjadi khair namanya. Khair. Kaifa haluk? Apa kabar? Alhamdulillah ada bi khair. Maksudnya berada dalam suasana yang enak, yang baik, bisa untuk ngobrol, bisa untuk diskusi. Nah, jadi kalau ada, ini yang menarik. Kalau ada sifat mulia di kehidupan ini, maka orang Islam itu mesti jadi yang terbaik di antara yang baik itu. Sampai turun ayat Al-Quran, surah ketiga Ali Imran, ayat 110. Ya, sebelah kiri di atas sebelah mushaf. Kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kalian ini luar biasa. Setelah kalian ditempa oleh Rasulullah, belajar, kemudian turun Al-Quran, diberikan petunjuknya, berubah dari jahiliyah pada umat yang terbaik. Jadi kalau ada orang baik, ini umat Islam ini mesti lebih baik. Ada orang jujur, maka yang lebih jujur itu umat Islam. Ada orang sabar, maka yang paling sabar itu umat Islam. Jadi kalau ada nilai kebaikan setitik di bumi, maka yang terbaik itu harus orang Islam. Kapan itu bisa diwujudkan? Ketika umat jahiliyah ini mendapatkan cahaya Al-Quran. Itulah yang merubah kemudian semua itu menjadi lebih baik. Karena itu turunlah hadis tadi, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, hadis inilah yang menjadikan aku berhenti sementara dari aktivitas untuk menggali kandungan isi Al-Quran. Supaya jadi manusia terbaik dalam pandangan Rasulullah SAW. Baik, izin tadi saya sempurnakan sebentar ya sebelum masuk ke temanya. Jadi satu, thayyib, kedua khair, yang ketiga ma'ruf namanya. Jadi kalau sifat berubah jadi sikap, jadi ma'ruf namanya. Jujur, itu sifat. Tapi kalau Anda disogok kemudian Anda tolak, nah itu sikap, ma'ruf namanya. Ya, Anda sedang bekerja, Pak, ini loh, tolong tanda tangan. Fee-nya bagus nih, 1 miliar. Oh maaf ya, saya nggak bisa. Jadi orang tahiyat, oke lah, tidak akan pernah dipakai maksiat. Bisa. Tiap hari tahiyat pakai maksiat, Anda malu kan? Saya nggak mau, itu ma'ruf. Naik Pak, 100 miliar fee-nya. Oh sebentar, saya istikharah dulu misalnya. Tidak, nggak ada istikharah dalam maksiat ya. Nah, jadi jangan beri peluang. Itu ma'ruf. Dan khair sering digabungkan dalam Quran dengan ma'ruf. Dengan turunnya Quran surah ketiga ayat 104. Inilah ayat yang mendasari Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Jam'iyah Muhammadiyah. Ya, 18 November 1912 ya, 18 Dzulhijjah 1330 setelah pertemuan di Kali Abang Tanah Krukut, Senin 17 April, Senin Kliwon tahun 1905, 13 Jumadal Ula 1333 Hijriah. Ah itu. Ya. Itu ditulis itu di bukunya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah. Ya, yang jilid pertama halaman 19, paling kanan sebelah bawah. Nah, itu pernah beliau tuliskan. Baik, saya teruskan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Khair disandingkan dengan ma'ruf. Jadi kalau mengajak pada yang baik, sifat, silakan. Tapi kalau mau perintahkan orang, kerjakan dulu ma'ruf. Lakukan dulu, baru perintahkan anak. Nah, ayo ke masjid. Apa-apa tidak ke masjid. Siap dulu untuk ke masjid, baru aja anak. Kerjakan, baru perintahkan.